Gredi Harnando, Komisaris Utama PT Garda Tamatex Indonesia, sebelumnya pada medio tanggal 13 November tahun 2023 terjerat kasus penggelapan dengan tuntutan 15 bulan pidana penjara dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Herlambang, dan divonis 10 bulan pidana penjara. Kali ini, Gredi Harnando kembali tersandung kasus penipuan dan perkara ini ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim. Dalam dakwaan, disebutkan, Gredi Harnando bersama Indah Catur Agustin melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Adapun, modus operandi Gredi Harnando, menawarkan investasi terhadap Changgi Sulimin yang dijanjikan mendapat profit atau laba 4%. Dalih Gredi Harnando bahwa perusahaannya bekerja sama dengan PT Duta Abadi Primantara memiliki lisensi merek King Koil Indonesia dan pada masa pandemi Gredi Harnando menyuruh Indah Catur Agustin guna membuat rancangan anggaran biaya atau RAB. Isi RAB tersebut, perusahaan Gredi Harnando mendapat pekerjaan atau pesanan spray dari beberapa rumah sakit karena spray digunakan sekali pakai dan dibuang. Changgi Sulimin tertarik investasi yang ditawarkan Gredi Harnando, maka Changgi Sulimin menginvestasikan uangnya sebesar 4,8 miliar. Kemudian Gredi Harnando memberikan jaminan berupa cek. Sayangnya, cek yang diberikan Gredi Harnando sebagai jaminan ternyata blong saat Changgi Sulimin ingin mencairkan cek tersebut. Upaya Changgi Sulimin melakukan klarifikasi ke PT Duta Abadi Primantara, menyatakan, tidak pernah membuat RAB dan tidak bekerja sama dengan perusahaan Gredi Harnando. Changgi Sulimin merasa tertipu maka melaporkan Gredi Harnando hingga jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perkara sangkaan penipuan, Gredi Harnando dijerat Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jatim, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP Junto. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Changgi terdakwa merupakan komisaris utama di PT GDI yang sedang bekerja sama dengan PT Duta Abadi Primantara yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merek King Koil di Indonesia yang sedang memenuhi kebutuhan kain King Koil yang nilainya mencapai miliaran rupiah karena kondisi sedang pandemi atau COVID-19, di mana rumah sakit menggunakan spray hanya sekali kemudian dibuang sehingga King Koil menerima banyak pesanan spray dari rumah sakit. Dan untuk lebih meyakinkan saksi Changgi agar mau menginvestasikan dananya, terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 4% dari nilai investasi yang diberikan. Selanjutnya terdakwa Gredi meminta saksi Indah Catur Agustin membuat RAB suplai kain King Koil, dan setelah saksi Indah membuat RAB suplai kain King Koil periode September hingga November 2020 dan periode November hingga Desember 2020, dokumen RAB tersebut dikirim melalui WhatsApp kepada terdakwa Gredi Harnando. Dan pada tanggal 1 September 2020, terdakwa Gredi Harnando mengirimkan izin pekerjaan melalui WhatsApp dengan nomor 081703 kepada saksi Changgi Sulimin untuk dipelajari dengan dokumen yang dikirim berupa RAB suplai King Koil periode September hingga November 2020 dan RAB suplai King Koil periode November hingga 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp379.250.000 untuk setiap periodenya, seolah-olah menunjukkan PT GDI memang sedang bekerja sama dengan PT Duta Abadi Primantara. Bahwa pada akhir tahun 2020 saksi Changgi Sulimin bertemu dengan terdakwa Gredi, dan saat itu terdakwa Gredi Harnando juga memperkenalkan saksi Indah Catur Agustin yang merupakan sebagai direktur utama PT Garda Tamatex Indonesia, dan pada saat itu juga saksi Changgi Sulimin mempertanyakan terkait RAB yang dikirim oleh terdakwa Gredi Harnando, dan saksi Indah Catur Agustin meyakinkan saksi Changgi Sulimin tentang adanya order dari King Koil dengan jumlah besar, di mana PT Garda Tamatex Indonesia impor kain gelondongan dari Cina, kemudian langsung disuplai ke King Koil sehingga perputaran cepat. Karena itu saksi Indah Catur Agustin berani menjanjikan bagi hasil 4% tiap bulan, dan saksi Indah Catur Agustin membenarkan bahwa PT Garda Tamatex Indonesia bekerja sama dengan PT Duta Abadi Primantara untuk pemenuhan kebutuhan King Koil sebagaimana RAB yang telah dikirim. Bahwa saksi Indah Catur Agustin sendiri yang mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak King Koil serta akan memberikan bunga sebesar 4% setiap bulannya sesuai dengan modal yang di-store.
Kemudian setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi Canggih Suremi jadi tertarik dan mau menginvestasikan dananya untuk PT Garda Tamatek Indonesia. Bahwa saksi Canggih Suremi telah beberapa kali menginvestasikan dananya ke PT Garda Tamatek Indonesia yang dikirim ke rekening BCA Surabaya 0882607788 atas nama PT Garda Tamatek Indonesia untuk periode bulan November 2020 sampai dengan September 2021 dengan total 5.950 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, investasi dengan nilai 600 juta rupiah pada tanggal 9 November 2020. Kedua, investasi dengan nilai 1.600 juta rupiah pada tanggal 26 November 2020. Ketiga, investasi dengan nilai 800 juta rupiah pada tanggal 11 Januari 2021. Keempat, investasi dengan nilai 750 juta rupiah pada tanggal 8 Februari 2021. Kelima, investasi dengan nilai 1 miliar rupiah pada tanggal 5 Mei 2021. Keenam, investasi dengan nilai 500 juta rupiah pada tanggal 9 Agustus 2021. Dan yang ketujuh, investasi dengan nilai 700 juta rupiah pada tanggal 7 September 2021. Bahwa saksi Canggih Suremi telah beberapa kali meminta kepada terdakwa Freddy Hernando dan saksi Indra Chandra Agustin untuk segera mengembalikan modal milik saksi Canggih Suremi sesuai dengan jatuh tempo untuk periode bulan Juni 2021 sampai dengan September 2022. Namun terdakwa Freddy Hernando dan saksi Indra Chandra Agustin selalu menghindar dan beralasan masih banyak pemenuhan kebutuhan kain invoice untuk PT Duta Abadi Primantara dan meminta agar saksi Canggih Suremi tetap menginvestasikan modalnya. Kemudian agar membuat saksi Canggih tidak menarik modalnya dan tetap mau menginvestasikan modal dengan janji tetap diberikan laba sebesar 4%, maka pada tanggal 7 Oktober 2021, terdakwa Freddy Hernando mengirimkan dokumen Purchase Order nomor 389 PR 8 Romawi 2021 tanggal 6 Agustus 2021 pada saksi Canggih yang menunjukkan adanya pemenuhan kain invoice untuk PT Duta Abadi Primantara yang nilainya 8.913 juta rupiah, sehingga saksi Canggih menjadi yakin dan tetap menginvestasikan dananya kepada PT GTI. Bahwa supaya saksi Canggih Suremi tidak menarik dana yang telah diinvestasikan pada bulan September 2022, terdakwa Freddy Hernando memberikan jaminan berupa 7 lembar cek BCA kantor cabang pembantu Klampis dengan nomor rekening 5200505087 atas nama Freddy Hernando dengan nilai total 5.950 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 1 lembar cek BCA Klampis nomor EI 873277 tanggal 31 Oktober 2022 sebesar 500 juta rupiah. Kedua, 1 lembar cek BCA nomor EI 873276 tanggal 31 Oktober 2022 senilai 750 juta rupiah. Yang ketiga, 1 lembar cek BCA Klampis nomor EI 873279 tanggal 30 November 2022 senilai 700 juta rupiah. Yang keempat, 1 lembar cek BCA Klampis nomor EI 873278 tanggal 30 November 2022 senilai 1 miliar rupiah. 5. 1 lembar cek BCA Klampis nomor EI 873280 tanggal 30 Desember 2022 senilai 800 juta rupiah. 6. 1 lembar cek BCA KJP Klampis nomor EI 873281 tanggal 30 Desember 2022 senilai 600 juta rupiah. 7. 1 lembar cek BCA Klampis nomor EI 873282 tanggal 31 Januari 2023 senilai 1.600 juta rupiah. Dan cek tersebut menurut terdakwa Freddy sebagai pengganti dana yang telah diinvestasikan saksi Canggih Suremi dan bisa dicairkan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023. Namun saat saksi Canggih Suremi mencairkan cek tersebut ternyata tidak bisa dengan alasan sesuai surat keterangan penolakan rekening biru atau rekening khusus telah ditutup. Bahwa oleh karena cek tersebut tidak bisa dicairkan, saksi Canggih Suremi tetap berupaya untuk meminta dana yang telah diinvestasikan, yang akhirnya ada dana yang bisa dikembalikan secara besar sejumlah 1.125 juta rupiah dengan alasan dari pihak Duta Abadi Primantara belum melakukan pembayaran kepada PT Garda Tamatek Indonesia. Bahwa dokumen yang dikirimkan berupa rencana anggaran biaya supply King Oil periode September November 2020 dan rencana anggaran biaya supply King Oil November
Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp379.250.000 dan dokumen purchase order nomor 389 tanggal 6 Agustus 2021 yang dikirimkan oleh Jawa Mediana dengan nomor 081703703123 pada saksi Cani Sulaiman melalui WhatsApp merupakan dokumen yang dibuat dan dikirim oleh saksi dan Dr. Agustin kepada terdakwa Dedi Harnandu. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Sinta Dwi Lasmi selaku HRD PT Duta Abadi Mantara menyatakan bahwa PT Duta Abadi Mantara tidak pernah mengeluarkan rencana anggaran biaya Sabri KMD periode September November 2020, RAB periode November Desember 2020 dan puncak order nomor 389 tanggal 6 Agustus 2020 karena PT Duta Abadi Mantara tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa Dedi Harnandu, saksi Indah Dr. Agustin, CV Bumi dan Nusantara atau Slip Badi dan PT Garda Tama Indonesia bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 saksi Cani Sulaiman memilih surat somasi kepada terdakwa Dedi Harnandu dan saksi Indah Dr. Agustin, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa dan dari saksi Indah Dr. Agustin. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Indah tersebut, saksi Cani Sulaiman mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp4.825.000.000 atau setidaknya sejumlah itu. Perbuatan terdakwa Dedi Harnandu juga diatur dan diancam dengan pasal 378 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau yang kedua, mohon izin saya bacakan pasalnya. Atau kedua, perbuatan terdakwa Dedi Harnandu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Surabaya 19 Maret 2004 dan 2020. Terima kasih. Terdakwa tadi sudah dibacakan dakwaan oleh penuntut umum. Pertanyaan kami, saudara sudah mengerti, sudah paham mengenai apa yang dibacakan tadi? Bagaimana? Saudara mengerti tidak mengenai tadi dakwaannya yang dibacakan? Iya, iya apa? Iya mengerti atau ya tidak mengerti? Mengerti? Sudah terima surat dakwaan ya? Oh sudah. Oh, ya. Jadi selanjutnya atas dakwaan ini adalah dari penasihat hukum atau terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi atau keberatan? Bagaimana? Tidak ya? Apa yang mau mengajukan coba dikomunikasikan dulu? Bicara dulu. Itu kita kan sedang eksepsi atau tidak. Kalau eksepsi itu menyangkut formil. Bukan pembelaan terakhir pembelaan pledoi. Eksepsi itu menyangkut formil itu terkait salah pasal. Contoh misalnya ternyata perkara ini tidak harus diadili di PN Surabaya. Tak lanjut ya. Halo. Halo. Panggil aja namanya. Tak lanjut ya. Terus. Oke. Bukan tidak bukan eksepsi ya? Tidak ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke pembuktian. Nanti selanjutnya dihadirkan saksi-saksinya. Ini apa bisa dihadirkan? Izin untuk minggu depan libur. Kami mohon diwajukan jadi tanggal
pemanggilannya. Dan memenuhi kepatutan. Atau 27 hari Senin ya. Jadi kebetulan PP-nya ini kalau enggak Selasa kalau ini dijalankan karena lukanya tebal ini susah dari orangnya yang lain ya. Gimana? Izin namanya kok udah 20. Senin ya, kita coba Senin aja ya, kalau nanti bisa kita ini kan kalau enggak ya kita kalau 20 sudah lagi sesuai kami sih dia Jadi nanti saya juga perlu informasi rencana nanti ada berapa saksi mau diajukan, berapa ahli mau diajukan dari penasihat hukum juga ada berapa nanti mau diajukan supaya nanti kita bisa memanage mengenai segala ini kita hanya mempunyai 3 bulan ya 3 bulan penanganannya dan itu nanti bisa ada dari dan harus tetap selesai kalau memang perlu nanti kita bisa dilakukan saya perlu informasi dulu dari masing-masing ya. Ya, jadi untuk sidang ini kita tunda ke hari Senin tanggal 20 bulan Mei 2024 dengan agenda sidang mendengarkan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Nanti hadir kembali dalam persidangan sidang ditunda. Yang udah kami dapat berkas perkara. Berkas? Iya. Mau fotokopi? Maksudnya gitu? Boleh. Fotokopi punya Pak Jaksa deh yang di luar nanti bisa. Bisa. Cek Pak, yang